Pataparan masuk nang ini. Saparan. Pataran. Oh, Pataran. Lah nggih wong ngeten wong Pataran. Pak, Pataran. Sehingga air yang terjun ini tampak seperti perak gitu ya. Assalamualaikum teman-teman Gondes, salam sehat dan semangat selalu. Ayo kita kali ini berpetualang ke air terjun Kali Pancur di Desa Nogosaren, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang. Ini teman-teman, saya berada di pintu masuk air terjun Kali Pancur. Nah, ini tampak tidak terawat ya. Sampah pupuk juga ini. Pupuk kayak gini nggih. Pupuk napa-napa niki? Oh, pasir. Nggih. Ini anak tangga ini yang kalau kita cari tahu di video-video sebelumnya atau di Google, ini anak tangga ini sampai di air terjunnya, jumlahnya anak tangga ini katanya 900, tapi saya tidak akan ngitung, kita percaya saja kepada yang lebih dulu menghitung. Ini turunannya lumayan tajam, yang sudah diberi tangga berkelok-kelok di tengah hutan yang lumayan terjaga keasriannya dengan kicau burung yang bersautan di sana. Ini dulu pernah juga diberi gazebo sederhana ya untuk beristirahat atau kalau hujan bisa untuk berteduh, tapi karena ini sudah tidak terawat, ini malah berbahaya kalau kita berada di bawahnya ya. Saya sarankan teman-teman untuk tidak beristirahat di sini, cari tempat lain yang lebih aman. Ini kita terus menyusuri anak tangga ini, terus ada bangunan apa itu, nanti kita ke sana. Dan itu suasana tebing-tebingnya sangat tinggi, sangat menyeramkan. Ini kita turun terus ke arah bangunan tadi yang berada di bawah tebing dan rumpun bambu. Ya, ini ternyata tadi saya tanyakan sama pencari rumput, ini sumber air yang dimanfaatkan untuk kepentingan warga di Desa Nogosaren. Jadi karena sumber air ini di bawah, itu dengan pompa dinaikkan ke atas, baru didistribusikan ke rumah-rumah warga. Kalau di Gunung Merbabu ya, sebagai perbandingan, itu kan sumbernya di atas, sehingga tinggal ngelondorke ke bawah ya. Nah, ini kalau di sini malah sumbernya di bawah dan dengan jet pump ditarik ke atas gitu ya. Pak, ngelek rumput. Dipakan apa? Cempe. Oh, cempe. Nggih. Nggih, ngatos-atos. Sing manda, Pak. Enten tiyang mboten, Pak, apa, Pak? Oh, wonten nggih, nuwun. Air terjun Kali Pancur bukan itu ya teman, itu limpahan dari sumber yang tadi dibuatkan pompa air dan dinaikkan ke arah Desa Nogosaren ya. Jadi limpahan airnya mengalir ke bawah di antara
tebing dan jurang. Sementara air terjun Kali Pancurnya itu ya, nah, mengalir kecil di antara tebing-tebing. Itu juga kelihatan kalau kita berada di sisi barat dari Gunung Gajah ya. Kita terus turun ke sana, tetap menyusuri anak tangga ini yang konon jumlahnya 900, tapi kita tidak akan menghitungnya. Kita percaya saja kepada teman-teman yang lebih dulu menghitungnya. Warga Nogosaren dan sekitarnya yang mencari rumput itu mereka harus turun sampai ke air terjun. Bahkan di situ ada jembatan kecil, ada pencari rumput yang harus menyeberang ke arah sana. Dan sehari mereka bisa sampai 3 kali dalam mencari rumput itu. Berarti mereka harus 3 kali turun ke arah air terjun, teman. Ya, perlu teman-teman ketahui, air terjun Kali Pancur ini termasuk salah satu yang tertinggi di Jawa Tengah ya. Tingginya itu dari atas sampai ke bawah sini itu 100 meter lebih. Sebagai perbandingan, kalau air terjun Grojogan Sewu di Tawangmangu itu tingginya 81 meter. Di sini 100 meter lebih. Memang keindahannya bukan debit airnya yang tinggi, kemudian deburan air yang terjun dari atas ke bawah. Tapi untuk Kali Pancur ini pesonanya adalah struktur tebing-tebingnya yang sangat tinggi dengan batu-batuan yang sangat menyeramkan ya, kalau orang yang tidak atau jarang ke daerah ketinggian di gunung-gunung ya, ini sangat menyeramkan. Kita ke sana ya, kolam airnya ya. Ini teman-teman, kita sudah sampai di kolam air terjunnya ya. Ini dasarannya, tempat jatuhnya air. Ini menurut saya ini kurang lebih mirip dengan air terjun Semuncar ya. Jadi debit airnya tidak seberapa, tapi ketinggiannya dan tebing-tebingnya yang sangat menawan ya. Ini tinggi sekali. Nah, itu dari sana, sehingga ada yang mengatakan ini tingginya lebih dari 100 meter. Ini tebing-tebingnya sangat curam. Debit airnya tidak terlalu besar sebenarnya, hanya kecil saja, sauprit, tapi tingginya ini yang luar biasa. Dan tebing-tebingnya yang sangat menawan kalau teman-teman yang suka pada ketinggian. Wah, ini luar biasa ini. Nah, itu pas kena sinar matahari, sehingga air yang terjun ini tampak seperti perak gitu ya, terjun ke bawah. Tapi sebelum sampai di bawah ini sudah berubah menjadi butiran-butiran embun atau seperti titik-titik hujan gitu ya. Nah, ini terus disambung lagi dengan ini dan jatuh di kolamnya. Lu kok pulang nopo? Panas, Pak. Sampun panas. Aman, ana wong tuwa ora apa-apa. Aku ya jeneng tahun nom. Oh, kita video apa ki? Lebu YouTube lho ki. YouTube-nya apa, Pak? Nggak privasi terjaga pokoknya. Ini pacaran apa teman apa? Calon pacar, Pak. Oh, calon pacar ya. Semoga nanti semakin akrab. Amin. Ini channel saya, channel perjuangan, Mas. Perjuangan. Oh, iya, Channel perjuangan. Gundes pakai Z sang petualang tua gitu. Gundes pakai Z sang petualang. Spasi sang petualang tua. Intinya edukasi kepada para pencinta alam. Seperti itu, Mas. Mantap, Pak. Berarti Bapak sendirian? Sendirian. Oh, sendirian. Sendirian. Saya terbiasa ke mana-mana gunung juga sendirian. Sudah pernah ke sini, Pak, sebelumnya? 15 tahun yang lalu. 15 tahun Ya, yang lalu. makanya saya kan penasaran. Oh. Ini keadaannya sudah jauh berbeda, Mas.
15 tahun yang lalu ini belum rusak. Air terjunnya juga debitnya cukup tinggi. Tapi jenengan perlu tahu ini tingginya di atas 100 meter. Ini yang tertinggi di Jawa Tengah. Ini. Ya. Kalau air terjun Grojogan Sewu di Tawangmangu itu tingginya 81 meter. Ini 100 meter lebih tinggi ini. Dari ketinggian loh ya, bukan dari debit airnya. Dari ketinggiannya ini paling tinggi. Kira-kira begitu. Ya Pak, airnya sudah menembus. Iya, sudah menjadi embun ini. Nah, karena tingginya dan debitnya kecil. Ini berbeda sekali dengan kalau air terjun dari tempat lain ya. Kalau di sini karena air terjun ini sumbernya dari atas, itu dari perkampungan, sehingga air yang mengalir di sini itu banyak sampahnya, sehingga di kolam tempat jatuhnya air terjun ini kotor sekali dengan beraneka macam sampah gitu ya. Sampah plastik, non plastik, ada pakaian bekas, sandal jepit, ada pakaian bekas juga. Karena memang airnya ini bersumber dari perkampungan warga. Beda sekali dengan air terjun di Curug Lawi Benoyo misalnya. Itu kan setahu saya dari mata air, sehingga air yang mengalir itu juga jernih. Ini bisa kita saksikan, ini banyak sekali sampah yang terbawa aliran kali yang kemudian terjun di air terjun Kali Pancur itu. Memprihatinkan sekali sebenarnya. Mungkin perlu upaya pencegahan supaya sampah tidak sampai ke air terjun ini. Dengan rumput yang sengaja ditanam dan dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk makan ternak. Itu dulu juga pernah ada tempat istirahat gazebo-nya, tapi sudah lama tidak terawat sehingga lapuk dimakan usia. Atas Pak. Jalan teng pundi niku Pak? Niku. Nah, belas gitu, di Bumen. Oh, di Bumen. Bumen Barowo. Oh, Dan Barowo Sotigo. oh nggih. Niku dalane ora dalane, Pak. Nggih, engko tak bali mawon bareng jenengan. Perlu teman-teman ketahui bahwa rumput yang seakan-akan tumbuh liar ini ternyata pemiliknya berbeda-beda ya. Jadi Bapak A misalnya itu tidak akan mengambil rumput dari miliknya Bapak B. Nah, ini batasnya apa? Saya sendiri juga kurang paham. Sebab semuanya terlihat seperti alami, liar begitu ya. Berarti berikutnya anu tak ketekan bumen. Oke. Dalane gitu ngoten niku. Ini bisa Pak. Ini Pak. Nggih. Ini kita nemu ngaten iki tetep jatuh Pak. Nggih. Ini mau tuh iki kok tidak kafe Pak. Nggih. Ini lokasi sistem kafe. Oke. Kan hari kemarau. Nggih. Nah, kalau berapa nih kok banjir ketemu? Nah, itu Pak dengan ini bakal tapi potongan-potongan itu Pak. Berarti gede ya, kalau botol itu kowe dhuwur iki kok, melang-melang ngoten. Botol itu dhuwur iki kok. Nggih. Itu paling badir tuh Pak. Lah nek banjir. Badir. Oh. Berarti barang yang mungkin tuh Pak. Lah nggih. Kok barang. Ini mulai gimana? Udah ini nama mungkin itu Pak. Mulai terang. Ya terang banjir sing ora ya.
Waktu ini belokan. Ini belokan gede Pak. Januari. Januari. Padahal itu gede Januari. Ini kan kemarin kok Pak. Iya. Sumber kan deh. Ini. Iya. Januari anu kok gede sekali. Bang. Kelas itu rame Pak. Untuk nunggu yang siang. Aku terus pinter jalan. Iya. Iya. Kali Pak. Kali. Untungnya jelek. Enggak. Oh, itu juga. Ini capek kan? Iya. Seperti yang Cuma mau pacaran, masuk untuk ini. saparan. Pacaran. Oh, pacaran. Lah dia wong ngeten wong pacaran. Rame Pak, pacaran. Wong pacaran tuh. Yo seneng le. Kabeh ketok kabeh kok Pak sing cawan. Ini banyu jelas banyu tol ya. Iki itu banyu ati banyu kek. Potong meneruskan. Kalau ini airnya jelas air dari mata air sing di desa barang iki Pak nggih. Demikianlah teman-teman petualangan kita kali ini menjelajah air terjun Kali Pancur di Desa Nogosaren, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, yang konon merupakan air terjun tertinggi di Jawa Tengah, yang airnya berasal dari perkampungan warga di lereng Telomoyo, kemudian terjun melewati tebing-tebing andesit yang tingginya bervariasi antara 20 meter hingga ratusan meter. Kemudian air ini mengalir terus ke arah Danau Rawapening. Sekian dari saya, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.